pemeriksaan ini. Contoh, ada pasien masuk rumah sakit dengan suatu penyakit tertentu. Oke, setelah dia masuk ke rumah sakit dengan suatu penyakit tertentu, kemudian begitu pemeriksaan lab dan dia dapat obat tertentu, oh, lah kok ada trombositnya turun terus. Trombositnya turun terus. Kenapa ini? Kemudian sebenarnya dia nggak ada masalah terkaitan dengan darahnya. Nah, kita bisa menduga apakah ini terkait dengan obat. Ya, kita bisa meminta kepada dokter, dok coba dicek, ini obatnya di stop dulu, kemudian dicek setelah obatnya di stop, kemudian dicek apakah memang benar dia mengalami masalah terkait dengan obat. Itu boleh. Kalau bisa jadi yang misalkan tadi curiganya akibat penggunaan antalgin, bisa jadi kalau antalginnya di stop, trombositnya bisa naik. Nah, itu kan bisa jadi karena kecurigaan kita seperti itu. Ya. Nah, kemudian pharmacist must know how to interpret laboratory data and implication of change. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan datanya. Sebagai contoh, misalkan ada pasien dengan masuk rumah sakit demam. Suhunya itu 38 derajat Celcius. Tetapi dia masih aktif, anaknya masih aktif. Nah, apakah ini dikategorikan demam? Apakah ini dikategorikan tinggi? Belum tentu. Bisa jadi anaknya ada loh beberapa anak itu yang suhunya 38, 38,5 masih pencilaan, masih lari-lari. Ada nggak? Ada. Ada yang seperti itu. Tadi balik lagi, bagaimana clinical responnya dia? Kalau seperti itu, apakah obat harus masuk? Apakah PCT harus masuk? Belum tentu. Kadang beberapa dokter kalau ada anak-anak, kadang misalkan dia 38 dan anaknya masih aktif, kadang nggak masuk paracetamol. Tapi ada juga yang suhunya 37,9 derajat Celcius, tapi anaknya sudah lempruk, diem gitu tok. Itu obat harus masuk. Kita harus bisa seperti itu, memahami maksudnya interpretasi datanya seperti itu. Mungkin nih besok yang mamah muda ini ya, besok kalau punya anak habis diimunisasi jangan panik. Ya. Dilihat anaknya habis diimunisasi masih bisa lari sana, lari sini. Gelundung sana, gelundung sini. Apakah harus masuk paracetamol? Belum tentu. Enggak juga, enggak harus diminumi paracetamol juga. Lihat anaknya, kalau masih lari sana, lari sini, gelundung-gelundung, ya nggak usah masuk paracetamol. Paracetamol itu kalau untuk pada kasus imunisasi itu tujuannya buat apa sih? Selain itu, ada dua dia tujuannya. Biar tidak nyeri. Kadang dia nggak panas, tapi masih rewel. Misalkan anak kurang dari 2 tahun, kan belum bisa ngomong kan? Tapi dia rewel. Itu bisa jadi gara-gara nyeri. Kalau seperti itu apa? Paracetamol baru masuk. Seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan SGPT. Saya lupa nilainya berapa, misalkan ya, anggaplah misalkan nilainya 20. Kalau dia naik ke 30, apakah sudah dibilang dia peningkatan SGPT? Belum. Kalian harus tahu batasnya berapa. Kalau SGPT, SGOT itu biasanya antara 10 sampai dengan 15 upper limit normal. Berarti berdasarkan maksimal batas atasnya. Ya, kalau misalkan dia batasnya antara 20 sampai dengan 50, berarti kalau dia naiknya ke angka berapa? 500 itu baru dikategorikan tinggi. Kalian harus bisa menginterpretasikan datanya. Jangan oh ini tinggi, oh ini tinggi. Kalau saya dulu dimarahi sama guru saya waktu PKP. Sing mbok obat iki pasien apa data lab? Iya kan? Yang mau kamu obati itu pasienmu apa data labmu? Kan seperti itu. Iya toh? Nah, oke, next. Nah,
Data laboratorium bagi kita, khususnya seorang farmasi, itu bisa digunakan untuk assessing the appropriateness of drug therapy, menilai ketepatan terapi obat. Kita sudah bicara tadi. Kemudian yang kedua, monitoring therapeutic effect. Monitoring efek terapeutik. Gula darahnya sudah turun atau belum? Atau bahkan jangan-jangan naik. Ya kan? Tekanan darahnya sudah turun atau belum? Ya kan? Kemudian trombositnya sudah naik atau belum? Itu untuk terapeutik. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk monitoring reaksi yang merugikan. Adakah muncul reaksi yang merugikan? Begitu dikasih obat, SGPT, SGOT-nya kok naik ugal-ugalan. Berarti itu bisa disimpulkan bahwa mengalami namanya DILI. Drug Induced Liver Injury. Kalau seperti itu apa yang bisa dilakukan? Stop obatnya. Iya kan? Kemudian berikutnya assessing drug toxicity. Kita bisa menilai gejala keracunan obat. Ada beberapa obat kalau digunakan dia bisa meningkatkan nilai laboratorium tertentu. Kita bisa juga menggunakan nilai lab untuk itu. Kemudian data berikutnya adalah monitoring medication adherence. Memonitoring kepatuhan pasien. Bener nggak nih pasiennya patuh? Atau jangan-jangan pasiennya cuma ngawu-ngawu? Iya kan? Itu juga perlu diperhatikan. Kita sebagai seorang farmasi, khususnya adalah farmasi klinis, harus tahu seperti ini. Nah, assessing the appropriateness of therapy. Nah, kemudian menilai ketepatan terapi. Apa sih ketepatan terapi? Yang pertama adalah the patient clinical status. Bagaimana kondisi klinis pasien tersebut. Iya kan? Misalkan pasien nyeri, mengalami nyeri, entah nyeri apapun itu. Ya. Kemudian dikasih NSAID, jebret. Habis itu perutnya perih. Berarti kan itu tidak tepat kan? Nah, seperti itu. Kalau seperti itu mengalami nyeri kemudian perutnya mengalami mengalami perih, maka bisa kita sarankan misalkan penggunaan bersama dengan makan. Sambil suapan pertama kemudian makan. Kalau masih perih juga, kita bisa sarankan untuk menambahkan terapi obat yang lain. Kan bisa seperti itu. Kemudian medication history, kita juga harus tahu sejarah penggunaan obatnya seperti apa. Jangan sampai pasiennya sudah bilang dia punya alergi penisilin, mbok kasih disarankan dan mendapatkan terapi berupa golongannya Cefixim misalkan. Kan nggak boleh juga kan seperti itu. Karena apa? Ada yang tahu? Karena dia masih sepupu sama penisilin. Cefixim, kemudian cefotaxim itu masih sepupu. Karena dia masih punya golongan gugus namanya beta lactam, nggak boleh dipakai. Seperti itu. Kemudian current medication, kemudian drug allergy history-nya seperti apa. Juga harus tahu untuk memberikan pengobatan yang paling sesuai kepada pasien ini. Oke, next. Nah, contohnya di sini adalah assessing appropriateness of the drug therapy. For example, for a patient with pneumonia, pada pasien dengan pneumonia, nah, in addition to blood pressure and respiratory rate, arterial blood gas and serum urea level are required to assess the severity of the disease. Jadi kalau ada orang yang mengalami pneumonia, kita bisa ngecek namanya BGA. Apa itu? Blood gas analysis, analisis gas darah. Nah, kalau dia parah, nilainya lebih dari 7 milimol per liter, maka jangan pakai antibiotik yang oral. Karena kerjanya lambat. Harus agresif. Harus agresif. Pakai apa? Antibiotik yang bersifat intravena. Kasih antibiotik, disarankan antibiotik intravena. Nih. Nah, berarti kalau selain BGA kan ada namanya serum urea level kan ya, atau BUN.
blood, urea, nitrogen. Nah, kalau ini tinggi, itu kita harus memberikan antibiotik yang agresif. Untuk apa? Ya untuk pasiennya biar selamat seperti itu, biar cepat sembuh. Oke, next. Monitoring therapeutic effect. Nah, in determining the test can be used to assess effectiveness, a pharmacist may ask the following question. Jadi, untuk menentukan apakah terapi yang digunakan itu sudah efektif atau belum, kita juga harus bisa bertanya pada diri kita sendiri, refleksi. Yang pertama, is there a therapeutic effect can be measured directly? Apakah efek terapinya itu bisa diukur secara langsung? Sebagai contoh adalah potassium administration can be monitored by measuring serum potassium level. Jadi kalau ada nilai yang bisa diukur langsung atau enggak, kalau setelah diberikan potasium atau diberikan kalium, ya bisa nggak langsung diukur? Itu yang pertama. Yang kedua, there's a response can be measured directly if it not as endpoint. For example, prolongation of INR time is used as an indicator of warfarin ability to reduce as an indicator ability to reduce the risk of thromboemboli event. Jadi INR-nya bagaimana? Ya, apakah terjadi perpanjangan INR pada pasien yang mendapatkan warfarin? Seperti itu. Yang itu maksudnya yang tidak bisa diukur secara langsung. Kemudian yang ketiga, is the amount of the drug in the body is adequate. Apakah kadar obat di dalam tubuhnya itu adekuat atau tidak? Kita juga harus menanyakan dalam hal itu kepada diri kita sendiri. Ya. Apakah kadarnya itu tetap berada di atas minimal effective concentration atau dan di bawah minimum toxic concentration? Nah, kita harus bisa di antara itu, memaintenance seperti itu. Jangan sampai kadarnya ternyata masih di bawahnya kadar efektif minimal atau dia di atasnya kadar toksik minimal. Itu kan bahaya. Ya, kalau dia subdos, kalau dia kadarnya kurang berarti dia tidak efektif. Kalau dia kelebihan maka muncul gejala toksisitas. Kita harus bisa menanyakan hal-hal tersebut pada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kita kepada pasien. Nah, detect and prevent adverse drug reaction. Nah, detecting adverse drug reaction, a pharmacist can use a laboratory test as a evidence of ROTD. ROTD itu adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh adalah penurunan white blood cell, ya. Penurunan sel darah putih itu bisa terjadi pada pasien yang mendapatkan obat clozapine. Clozapine buat obat apa? Ada yang tahu clozapine? Clozapine itu bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan yang umum untuk pengobatan seperti skizofrenia, bisa juga digunakan untuk pasien yang mengalami bipolar, itu bisa mendapatkan clozapine. Ya. Kemudian ya muncul reaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction itu misalkan akibat penggunaan diuretik golongan thiazid. Nah, kalau ada orang yang mendapatkan obat golongan thiazid, bisa jadi kadar glukosa darah itu akan meningkat atau kadar lemaknya meningkat. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok pakai diuretik malah kanunya meningkat, gula darah atau lipidnya meningkat? Ada yang bisa jawab? Oke, saya kasihkan analogi seperti ini. Di sini ada gelas. Oke, airnya itu sebanyak 1 liter. Kemudian di dalam gelas itu ya dimasukkan gula sebanyak 100 gram. Berarti ini berapa persen? Berapa? Berarti kan kalau gram kan persen kan berarti miligram, gram per liter ya.
berarti adalah 100 persen gram per liter. Aku agak lupa. Oke, kita seperti ini deh ya, interpretasinya yang pertama. Kemudian di dalam gelas yang kedua dikuras nih, habis itu diganti lagi gelasnya sama. Kemudian di sini ada air sebanyak 500 mili, dimasukkan gula sebanyak 100 gram. Secara relatif, kira-kira apa yang terjadi? Konsentrasinya naik, yang mana? Yang ini naik apa turun? Akan naik. Seperti itulah analogi kenapa kok pasien-pasien yang menerima golongan tias itu seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian next. Nah, untuk preventing, untuk pencegahan, in prevent adverse drug reaction, pharmacy can use a laboratory test to, pertama, avoiding the use of drug that are not recommended, such as avoiding the use of ketoconazole in patient with abnormal liver function. Jadi kalau ada pasien dengan hepatitis dan dia mengalami kandidiasis, maka sebaiknya kita hindari penggunaan ketoconazole. Why? Kenapa? Kalau hepatitis yang tinggi apa hepatitis? Pasien hepatitis yang tinggi apa? SGOT, SGPT. Nah, ini kan akan tinggi semua kan? Tinggi. Nah, kemudian kalau masuk yang namanya ketoconazole, masuk kepada pasien yang seperti ini, maka yang terjadi adalah apa? SGPT, SGOT-nya dia akan makin naik, makin tinggi, maka tidak boleh digunakan. Iya kan? Kalau ini namanya apa? Kontraindikasi. Kontraindikasi itu kalau kalian baca, nanti ada dua macam. Kontraindikasi relatif, sama kontraindikasi absolut. Contoh seperti ini. Kalian pernah baca nggak pasien yang mendapatkan di leaflet dari paracetamol? Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Itu absolut atau relatif? Itu relatif. Masih boleh digunakan, tapi dalam dosis yang tertentu. Contoh lagi, wanita hamil, dia mengalami kanker. Boleh nggak kena kemo? Nggak boleh. Iya kan? Karena apa? Itu bisa menyebabkan kematian pada janin. Itu kontraindikasi absolut. Ya nggak boleh. Jadi kalian harus pinter-pinter nih. Harus bijak. Ini kontraindikasi. Tapi kontraindikasi yang seperti apa? Apakah dia bersifat relatif atau bersifat absolut? Harus pinter membuat sebuah keputusan. Ya, kemudian nextnya recommended dose adjustment for monitoring and effectiveness and side effect therapy. Contohnya adalah pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 30, kemudian dia mendapatkan Cipro, dosisnya harus dikurangi setengahnya. Harus pakai 250 mg dicuil. Kalau dia bukan tablet salut selaput. Tetapi kalau tabletnya salut selaput, apa yang bisa dilakukan? Cipro berapa biasanya minum? Aturan pakainya berapa? 2DD1, 3DD1, 1DD1. Cipro biasanya 3DD1. Iya kan? 3 kali sehari. Bisa nggak nanti diturunkan dosisnya menjadi 1 kali sehari kalau misalkan dia mengalami seperti ini? Bisa. Bisa diturunkan menjadi 1 kali sehari. Iya kan? Karena apa? Ginjalnya sudah bermasalah seperti itu. Oke, next. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, assessing medication adherence. Untuk kepatuhan, tadi sudah ada contohnya adalah blood glucose sama HbA1c. Kemudian, nah, interpretation of laboratory test result by pharmacist aim to, pertama,
Yang pertama adalah menilai ketepatan dari terapi. Ya, drug indication, drug selection, contraindication, kemudian drug dose adjustment, risk of drug interaction, dan lain sebagainya. Assess the effectiveness of therapy. Menilai ketepatan efektivitas dari terapi. Contohnya adalah ketepatan pemberian dari potasium untuk mengkoreksi kadar kalium dalam darah. Ya. Kemudian efektivitas dari penggunaan warfarin itu diketahui dari pengukuran namanya INR. Ada lagi effectiveness, ya. Kemudian albuterol is known by decreasing the uric acid level, menurunkan kadar asam urat, seperti itu. Kemudian next, detect and prevent drug reaction, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini berikutnya nilai laboratorium value itu ada 3 jenis, Dek. Ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif, ada yang semi kuantitatif. Kalau misalkan kalian seperti lihat misalkan urinalisis, oh ada bakteri positif atau negatif, itu disebut sebagai analisis kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu harus berupa angka. Ya, itu bersifat kuantitatif. Ada lagi yang namanya semi kuantitatif. Contohnya adalah itu. Oh, banyak endapan misalkan sedimennya. Oh, ada darahnya plus gitu. Oh, ada bakteri plus. Nah, itu adalah contoh dari semi kuantitatif. Oke. Next-nya adalah seperti ini. The result of laboratory test can be influenced by 2 hal. Nilai dari laboratorium itu bisa dipengaruhi oleh 2 hal. Apa saja? Yang pertama adalah pasien. Faktor dari pasien itu berpengaruh terhadap nilai laboratorium. Contohnya apa? Usia. Usia jelas berpengaruh kan? Kalau misalkan usia anak-anak, diambil darahnya, dicek trombositnya, sama kalian yang sudah dewasa ini, dicek trombositnya jelas beda kan? Ya beda. Kemudian jenis kelamin. Berbeda laki-laki dengan perempuan. Contohnya apa? Hemoglobin, HB. Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ya, seperti itu. Nggak mau, misalkan ada, wah aku nggak mau, pokoknya aku harus lebih tinggi. Misalnya cewek, HB ku harus sekian. Ya nggak bisa dipaksakan dong, hai. Kemudian ada lagi kelompok rasnya. Kelompok ras tertentu itu kadang memiliki nilai lab yang berbeda dengan kelompok ras yang lain. Kemudian faktor genetik, tinggi badan, berat badan. Contoh apa? Contohnya adalah orang yang ya atlet lah. Ya atlet, itu kalau dicek namanya clearance kreatininnya itu mesti lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang biasa-biasa ini. Ya, karena apa? Ototnya mereka gede kan? Apalagi yang binaraga itu ototnya kan segede lengannya aja mungkin segede kepala saya kan, seperti itu. Nah, otot yang gede itu hasil perombakannya itu namanya kreatinin. Itu adalah hasil perombakannya. Kalau dicek otot yang gede sama otot yang kecil, lebih gedean mana? Yang lebih banyak yang besar. Kemudian clinical conditionnya bagaimana? Ya sama-sama usia 17 tahun, perempuan. Tapi yang satu lagi mens, yang satu lagi enggak. Dicek HB-nya. Sama atau beda? Beda. Iya kan? Sama-sama misalkan pasien apa ya? Wah, kok hilang. Oke, next adalah nutritional status, kondisi nutrisinya bagaimana? Yang orang makan orang dengan makan teratur dibandingkan dengan orang yang setiap hari makan seblak, ya kan? Kalau dicek lab ya jelas beda, ya kan? Kemudian adalah medication use, obat-obat yang digunakan. Contoh tadi pasiennya mendapatkan clozapine, kalau dicek ada kemungkinan white blood cell-nya akan turun, ya kan? Seperti itu. Nah, ada lagi dari faktor laboratorium. Yang pertama adalah sampling metodenya. Metode samplingnya. Karena sudah tahu kan belajar metode sampling.
Oh, kalau yang ngambil itu harus bagaimana? Apakah di atas, tengah, bawah? Ya kan? Kemudian handlingnya bagaimana? Penanganannya setelah diambil bagaimana? Collection time-nya bagaimana? Analisis metodenya bagaimana? Metode analisisnya. Kemudian jenis spesimennya kan berbeda. Ya kan? Type of tools, alat-alat yang digunakan. Pakai micropipet atau pakai pipet biasa. Ya kan? Jelas berbeda. Kemudian pengukurannya itu juga berbeda. Ada yang kalau di Malaysia itu dia pakainya bukan miligram per DL. Bukan pakai miligram per DL, tapi pakainya milimol per liter. Nah, ini akan berbeda sekali hasil interpretasinya. Ya, kalau di mana di Malaysia itu dia pakainya seperti ini. Tapi kalau yang di Indonesia kita pakai yang ini biasanya, yang paling sering. Nah, jadi jangan kaget nanti lu kok tinggi. Lihat dulu satuannya bener apa enggak. Nah, Akbar.